Episode 15. Clara marah. Devon menunggu Clara di kampus. Dia sudah berada di sana selama 30 menit dan belum menemukan keberadaan Clara sama sekali. Seharusnya jam segini jadwal Clara pulang. Akan tetapi Clara tidak terlihat keluar gedung. "Kamu di mana, Clara?" gumam Devon. Dia memilih untuk menunggu Clara di dalam mobil yang berada tidak jauh dari gedung Fakultas Manajemen Bisnis. Devon tidak mau Clara tahu jika dirinya menunjukkan diri di depan kelasnya karena Devon tahu jika Clara masih belum bisa menerimanya lagi. Akan tetapi, kali ini tekad Devon sudah kuat. Dia akan berusaha membuat hati Clara luluh lagi padanya. Devon akhirnya memutuskan keluar ketika melihat salah dua sahabat Clara yang cukup dekat dengan wanita itu. "Hei, kau Andrea, Luciana," sapa Devon. Wanita itu berhenti dan menatap Devon dengan kening mengkerut. "Ada apa?" ketus Luciana. Dua wanita itu tentu saja tahu siapa Devon, pria yang sudah menjadi mantan tunangan Clara. Pria yang dulu pernah digilai oleh sahabat mereka itu. Sejak dulu keduanya sudah tidak suka dengan Devon karena Clara terlalu bucin. Padahal menurut mereka pria itu biasa saja. Masih banyak yang ganteng dan kaya darinya. "Clara di mana?" tanya Devon dengan ramah. Devon tahu jika kedua wanita itu tidak menyukai dirinya. "Clara, kenapa nyari dia?" Kali ini Andrea yang bertanya. "Aku ada urusan dengan Clara. Nomornya tidak aktif, makanya aku langsung ke sini," jawab Devon. "Heh, perasaan Anda dan Clara sudah putus. Tidak ada hubungan apa-apa lagi dan selama ini Anda tidak pernah peduli pada Clara. Lalu kenapa sekarang Anda sok-sokan mencarinya?" Devon sedikit terkejut mendengar pertanyaan dari kedua wanita seumuran Clara itu. Jika biasanya keduanya hanya diam saja dan tanpa mau ikut campur urusan Devon dengan Clara, karena tahu jika Clara bucin sekali dengan Devon. Tetapi tidak untuk sekarang. Andrea dan Luciana akan menjadi penentang terkuat dan akan menghalangi Clara agar tidak balikan pada Devon. Apalagi sekarang Clara dikabarkan dekat dengan salah satu dosen tampan di kampus mereka. "Bukan urusan kalian. Aku hanya tanya di mana Clara dan kalian tinggal jawab saja. Apa susahnya?" jawab Devon kali ini mulai kesal karena sepertinya kedua wanita ini mempersulitnya. "Kalau untuk urusan Clara, berarti urusan kami juga. Sudah bagus Clara memutuskan hubungan dengan Anda, jadi tolong jangan ganggu Clara lagi. Jangan mengusiknya lagi atau kami akan menjadi garda terdepan untuk melindungi Clara dari laki-laki modelan Anda seperti ini," seru Andrea. Devon membelalakan matanya tidak percaya mendengar ucapan salah satu wanita itu. "Apa hak kalian? Dasar kurang didikan. Anda itu yang kurang didikan. Sudah punya tunangan, masih saja selingkuh." Devon mengepalkan kedua tangannya. Dia kesal dan emosi sekali, tetapi dia harus tahan. Daripada dia membuat kesalahan, akhirnya Devon memilih pergi dari tempat itu. Sepertinya Clara memang sudah tidak ada di kampus. Dia akan datang ke rumahnya saja. Gue heran sih, apa yang disukai Clara dari cowok modelan kayak gitu? Gantengnya biasa aja. Kayak juga masih kayak Clara. Terus, yang bikin sahabat kita bucin tuh apanya? Ujar Andrea. "Entahlah, biarin aja. Gue males bahas cowok modelan gitu." Sementara di dalam mobil, ponsel Devon terus saja berbunyi. Pria itu mengabaikannya karena tahu siapa yang menghubunginya. Ya, Elina. Sepertinya wanita itu kekurangan uang hingga terus-menerus meneror Devon. "Sebenarnya apa yang kau inginkan, Elina? Bukankah udah kubilang kalau aku lagi nggak ada uang? Perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kamu nggak ngerti sih?" Devon akhirnya mengangkat panggilan itu dan langsung berteriak. "Devon, kenapa kamu berteriak?" Devon terkejut ketika mendengar suara sang ayah. Pria itu langsung melihat layar ponselnya dan ternyata memang ayahnya. "Maaf, Pa, aku kira siapa? Wanita itu. Sudah Papa bilang kalau dia bukan wanita yang baik. Tapi ternyata kamu masih menjalin hubungan sama dia. Pantas kalau Clara nggak mau sama kamu. Lagi, kalau sampai kamu nggak bisa buat Clara kembali, jangan harap kamu bisa mendapatkan warisan. Pa, jangan gitu. Pa, halo. Ternyata panggilan telepon itu sudah terputus. Devon melemparkan ponselnya ke jok belakang. Sungguh dia kesal sekali. Moodnya langsung amblas saat mendengar jika dia tidak akan mendapatkan warisan ayahnya kalau dia tidak bisa mendapatkan Clara. "Clara, kamu di mana? Kenapa sekarang sulit banget buat nyari kamu?" Devon memukul setirnya. Kesal dan marah dengan keadaan, Devon memutuskan untuk langsung ke rumah Davi.
di mana Clara tinggal di sana. Rumah peninggalan kedua orang tua Clara memang terbilang mewah. Mereka memang keturunan anak orang kaya. Pemilik Sebastian Corp. Tentu saja, kekayaan Davy dan Clara jauh di atas Devon. Saat sampai di depan rumah mewah itu, dia melihat sebuah mobil asing terparkir di sana. Devon mengira jika itu tamu Davy. Pria itu memutuskan untuk langsung keluar dari dalam mobil dan terkejut melihat siapa yang keluar dari dalam rumah. Sana pulang. Nanti kalau Davy pulang bisa digorok. Kamu? Clara mendorong Arka. Dia masih kerja. Nggak mungkin pulang, jawab Arka. Enteng. Enggak. Pokoknya kamu harus pulang. Sana pergi. Clara dan Arka menoleh ketika mendengar suara pria yang memanggil. Arka mendengus melihat Devon sudah berdiri di depan mereka. Sedangkan Clara sudah terlihat mengepalkan tangannya. Diangkat satu tangannya ke atas dengan mengepal. Ngapain lo kesini? Clara memperlihatkan bogemannya pada Devon. Clara, aku mau ngomong sama kamu. Please, kasih waktu aku untuk bicara. Pergi, kalau enggak. Tangan gue melayang di muka lo. Devon terkejut ketika Clara memajukan bogeman tangannya. Wanita itu lagi PMS. Rasanya seperti ingin makan orang saja. Arka saja sudah membuatnya kesal. Sekarang ditambah lagi Devon datang ke rumahnya. Sedangkan Arka yang melihat Devon akan dipukul, Clara tersenyum mengejek. Laki-laki seperti Devon memang tidak tahu diri. Padahal, jelas-jelas sudah ditolak mentah-mentah. Tetapi tidak tahu malu masih mencari Clara terus-terusan. Apakah Devon lupa bagaimana dulu dia tidak menyukai Clara? Arka tahu karena dia sudah menyelidiki tentang masa lalu wanita incarannya itu. Ya, sekarang Arka lagi sedang mengambil hati Clara agar wanita itu jatuh cinta padanya. Meskipun sepertinya sulit karena Clara baru saja menata hati dan wanita itu memang bukan wanita yang gampang jatuh cinta. Oke, aku pergi. Tapi asal kamu tahu, aku akan terus datang sampai kamu mau bicara sama aku lagi. Jawab Devon kemudian memutuskan untuk berjalan mundur. Dia bukannya takut pada Clara. Tetapi Devon hanya tidak ingin Arka melihatnya dengan Clara bertengkar. Devon tahu jika Clara masih marah padanya. Devon segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari rumah mewah itu. Bagus. Good job Clara. Bapak juga sebaiknya pergi dari sini.